Sejumlah remaja mendatangi Masjid Rusunawa, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan saat sholat subuh. Mereka lalu masuk ke dalam masjid, namun bukannya ikut sholat, seorang remaja justru menarik satu jemaah laki-laki. Korban berusaha menyelamatkan diri dan maju ke barisan depan. Para pelaku yang diduga sudah mengincar korban tak beranjak keluar dari masjid. Mereka terus menunggu korban dan mengancamnya dengan senjata tajam. Korban yang ketakutan terlihat bersembunyi di balik tembok yang tak jauh dari tempat imam. Pengurus masjid membenarkan adanya insiden itu, namun mereka tidak mengetahui penyebabnya. Makanya katanya dipukul di sini, di luar. Katanya dia diburu. Dipukul di luar baru masuk ke dalam masjid. Dalam masjid. Berarti kayak diintai memang kali dari luar. Aku kurang tahu juga. Kami sudah dapatkan sebenarnya identitas daripada para pelaku. Nah, yang sampai saat ini kita belum tahu di sini adalah korbannya ini yang dipukul. Nah, ini ternyata bukan orang sini. Ini yang kita juga masih dalam pencarian. Aparat Polrestabes Makassar masih menyelidiki kasus ini. Polisi menghimbau agar masyarakat menjaga keamanan bersama di bulan suci Ramadan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altiman untuk CSI RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, selamat malam. Berjumpa lagi dengan CSI Catatan Seputar Investigasi. Ya, Ibtu Afi, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV? Ya, sahabat RTV, selain informasi yang sudah kami hadirkan di awal, kami juga memiliki informasi lain, di antaranya mengenai kawanan perampok yang mendatangi seorang pedagang sambil mengancam dengan senjata tajam. Ya, bersama saya Pramadika Samudra. Dan saya Ibtu Afi Olivia. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, kita awali CSI hari ini dengan informasi kebakaran. Sebuah toko material di Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat ludes terbakar. Ya, warga yang hendak tarawih berjibaku memadamkan api dan mengevakuasi 3 mobil di dalamnya. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah toko material di kawasan Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Api menghanguskan seisi ruangan di dalam bangunan tersebut. Kebakaran yang terjadi saat gerbang toko dalam kondisi tertutup membuat petugas damkar kesulitan menjangkau titik api. Warga turut berjibaku membantu memadamkan api dan mengevakuasi 3 mobil yang terparkir di dalam bangunan. Menurut warga, kepulan asap tebal tiba-tiba muncul dan membubung tinggi dari dalam toko. Ya, kurang lebihnya di jam-jam Isya, saya lihat api langsung buru-buru di sini, langsung teriak gitu aja sih. Terus selanjutnya ya aneh gitu jadi. Penyebabnya nggak tahu, Pak? Oh, dan kalau penyebabnya sendiri kita nggak tahu karena kita kondisinya udah ada asap gitu. Sebanyak 6 mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran maupun kerugian akibat peristiwa tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk CSI RTV. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, sahabat. Seorang pedagang kelontong di Deli Serdang, Sumatera Utara dikejutkan dengan kedatangan kawanan perampok bersenjata tajam. Tidak tinggal diam, korban pun melawan para perampok dengan melemparkan piring hingga alat timbangan yang ada di dekatnya. Di tengah asiknya bermain ponsel untuk menunggu pembeli, seorang pedagang kelontong di Jalan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, didatangi oleh kawanan perampok. Salah satu pelaku terekam CCTV membawa celurit dan menodongkannya ke arah korban. Korban berusaha tidak panik dan mencoba melawan dengan melemparkan piring serta alat timbangan di dekatnya. Ketiga perampok yang tak menyangka dengan perlawanan korban akhirnya memilih kabur. Kawan, habis itu lempar pakai piring. Dan dia lari. Karena ada orang warnet keluar.
Korban sudah melapor ke polisi dan berharap pelaku segera tertangkap karena meresahkan para pedagang, khususnya yang beroperasi 24 jam. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Bayu Maulana, RTV. Kita ke kasus lainnya, sahabat, diduga tersenggol mobil pick-up. Seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Surabaya terjatuh dari sepeda motornya di jalur Surabaya-Mojokerto, Sidoarjo, Jawa Timur. Naas dari arah belakang melaju truk molen hingga korban terlindas dan tewas seketika di lokasi kejadian. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik terjadinya kecelakaan di Jalan Raya Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang melibatkan seorang mahasiswa bernama Muhammad Hisham Fatoni. Kecelakaan bermula saat pemuda 20 tahun itu melaju di Jalan Raya Gilang. Saat di lokasi, korban diduga bersenggolan dengan mobil pickup sehingga motor korban jatuh ke lajur kanan hingga terlindas truk molen yang dikemudikan Suwaji. Korban pun tewas ketika di lokasi kejadian. Petugas kepolisian dari Satlantas Polresta Sidoarjo yang tiba di lokasi dibantu sejumlah warga langsung mengevakuasi jasad korban untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Nyalek mas, temper motor sebelah, ambil yang anak. Mobil nopo pak? Pickup ketokane mas. Mobil pickup. Sampean mboten ningali nopo le? Waduh pelatih, jenis paneng warna mang masih kagiane. Pickup nopo? Kasus kecelakaan ini kini tengah ditangani tim Satlantas Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ihwan untuk CSI, RTV. Ya, sahabat, sebuah minibus yang mengangkut 6 orang karyawan restoran terbakar di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat. Diduga api berasal dari kebocoran oli persneling yang menyambar ke bagian mesin mobil. Kepulan asap masih menyelimuti minibus putih yang terbakar di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat. Minibus ini tiba-tiba mengeluarkan asap saat melintas dari arah Senayan menuju Semanggi hingga menimbulkan percikan api. Saat kejadian, sopir minibus tengah mengangkut 6 penumpang, karyawan sebuah rumah makan. Petugas damkar terus berupaya memadamkan api. Meski sempat membesar, api akhirnya berhasil dipadamkan setengah jam kemudian setelah mengerahkan sejumlah mobil damkar ke lokasi kejadian. Diduga api berasal dari kebocoran oli persneling yang menyambar ke bagian mesin mobil. Jadi tiba-tiba mesin mati, supir mengangkat jok, itu lalu ada percikan api dugaan dari kebocoran oli persneling. Artinya oli persneling itu habis dan panas, terjadi kebakaran, percikan api. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri saat api membakar minibus. Dari Jakarta, Andrianus untuk CSI RTV. Seorang santri berusia 14 tahun di Kediri, Jawa Timur tewas akibat dibully kakak kelasnya. Mengapa aksi bully kerap terjadi? Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di catatan seputar investigasi. Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Sahabat, kematian seorang santri di Kediri, Jawa Timur kembali menambah daftar panjang kasus pengerundungan yang menelan korban di lingkungan pendidikan. Kasus ini kembali menegaskan bully atau perundungan merupakan tindakan yang salah dan berbahaya. Ya, lantas mengapa aksi bully kerap terjadi? Selengkapnya dalam liputan Mendalam CSI bagian kedua, bully antara sensasi dan tradisi. Bintang Balkis Maulana tewas ketika usianya masih 14 tahun. Ia tewas setelah beberapa hari menerima kekerasan dari 4 kakak seniornya di Pondok Pesantren Al-Hanifiyah, Kediri, Jawa Timur.
Tentu tak ada yang menyangka ia harus pergi secepat ini dengan cara yang teramat tragis. Upaya damai coba ditempuh oleh pihak Pondok Pesantren Al-Hanifiyah dengan kembali mendatangi kediaman korban beberapa hari setelah pemakaman korban. Namun warga kala itu geram. Mereka sempat tersulut emosinya dan meminta agar kasus kematian Bintang harus diselesaikan secara hukum. Bukan tanpa alasan. Mereka geram lantaran pihak pondok pesantren dianggap lalai dalam mengawasi para santrinya. Upaya mediasi menemui jalan buntu. Kasus kematian Bintang kini memasuki babak baru. 29 Februari 2024, Polres Kediri menggelar rekonstruksi atas kasus kematian Bintang Balkis Maulana. Rekonstruksi ini dilakukan secara tertutup, mengingat 2 dari 4 pelakunya merupakan anak di bawah umur. Dalam rekonstruksi ini, keempat tersangka memperagakan 55 adegan yang terdapat di 3 lokasi dan waktu yang berbeda. Dengan kata lain, korban sudah berkali-kali menerima penyiksaan dari para tersangka. Yang pertama di TKP pertama 3, kemudian TKP yang kedua ada 12, TKP yang terakhir ada 40 adegan. Sekitar 3 waktu, yaitu 18, 21 dan 22 sampai 23 dini hari. Bintang memang dikenal sebagai sosok yang pendiam di mata keluarganya. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini dikenal sebagai sosok yang mandiri dan tak pernah ingin merepotkan keluarganya. Ya kalau dia nggak diajak ngomong ya nggak bakal ngomong. Dia meskipun teman-temannya nakal dia juga diem gitu, nggak pernah. Tapi kalau dia misal bully sama teman-temannya juga dia nggak pernah bilang sama saya gitu. Terus paling kadang cuma cerita kembali gitu, aku diginiin sama ini gitu, tapi ya dia nggak melawan gitu. Sangat kecewa dengan pihak pondok pesantren karena sampai sekarang tidak ada inisiatif kepada pihak keluarga. Saya dari harus benar-benar tetap tersangka harus tetap bertanggung jawab kepada atas kematian anak saya. Kasus kematian Bintang Balkis Maulana kini menambah panjang daftar aksi perundungan yang menelan korban jiwa. Kasus serupa terjadi pada 20 Februari 2024 lalu. Seorang santri bernama Alfian Reski terbaring lemah setelah dianiaya oleh kakak seniornya di salah satu pondok pesantren di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Remaja yang masih berusia 14 tahun itu dianiaya pada 15 Februari 2024 di dalam perpustakaan oleh seniornya yang berinisial AW. Seniornya kala itu memukul tangan, wajah, serta kepala bagian belakang korban hingga korban akhirnya tak sadarkan diri dan meninggal dunia di rumah sakit. Ironis, Bintang dan Alfian seharusnya berada di dalam lingkungan yang baik, namun yang terjadi justru sebaliknya, mereka meregang nyawa di tangan para seniornya. Lantas pertanyaannya, mengapa kasus ini seolah tak pernah ada solusi? Kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna menyatakan jika hubungan anak dengan orang tua serta tak terkontrolnya konsumsi media sosial bisa menjadi penyebab utama. Anak-anak yang masuk pesantren ini kan bukan 100% anak-anak yang mau belajar gitu loh. Ada beberapa anak yang memang masuk pesantren itu karena orang tuanya sudah nggak sanggup mengasuh di rumah. Sehingga dari awal dia masuk ke pesantren, dia sudah punya masalah dengan emosinya, masalah dengan perilakunya. Nah, anak-anak seperti ini yang mungkin bisa mengganggu anak-anak yang lain. Padahal mungkin si pesantrennya sudah memberikan ilmu yang sebaik-baiknya, tapi masalah kepribadian kan kita nggak tahu.
Nah ini lagi yang membuat pertimbangan kepada orang tua, jangan pernah membuang dalam tanda kutip anak ke pesantren untuk membetulkan. Tapi reparenting itu harus dilakukan di rumah. Sarana pendidikan yang seharusnya menjadi tempat pengajaran ilmu dan budi pekerti, kini perlahan bergeser menjadi tempat para pembuli. Banyak keluhan-keluhan bahwa siswa itu tidak terdampingi. Di SD kalau tidak ada guru suruh ngapain, ya mereka pasti akan lari-lari ke sana kemari karena nggak ada. Bahkan anak SMA pun ketika ditinggalkan hanya dikasih tugas, mereka akan rame. Jadi ini ada persoalan sistem yang memang harus dievaluasi oleh pemerintah. Nyawa Bintang dan Alfian tak seharusnya berakhir tragis di tangan kakak senior mereka. Dengan ini, sudah seharusnya dunia pendidikan berbenah. Peningkatan pengawasan sudah seharusnya dilakukan agar tak ada lagi yang menjadi korban. Dari Kediri, Banyuwangi, dan Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan untuk CSI RTV. Ya, sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama. Nah ini sahabat, kalau di jalan raya kita harus mengerti toleransi berkendara dengan pengendara lainnya. Apalagi jalan raya kan milik umum ya, jadi jangan sampai kita berjibaku dengan pengendara lain sehingga bisa menyebabkan kecelakaan. Nah kalau ini menyebabkan kerusakan pada kendaraan kita sendiri, jadi harus bersabar. Nah kalau ini sahabat RTV, kalau kita ingin manuver belok, berhati-hati jangan mendadak. Karena kendaraan yang di belakang kita tentunya jadi hilang konsentrasi dan sehingga nih pemotor ini juga jadi menyebabkan kecelakaan pada dirinya ya, berbahaya sekali. Jadi kalau memang kita akan melakukan manuver belok kanan atau belok kiri, kita harus lihat situasi di jalan raya. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat RTV, kita tiba di penghujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Pramadika Samudra. Saya Ibtu Afi Olivia. Ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa.